Baik, di buku paket BOS, di sana judul materinya adalah cerita fantasi. Mengapa tadi di awal Ibu bicarakan teks narasi? Nah, teks narasi itu adalah bagian besarnya, sedangkan cerita fantasi ini adalah salah satu contoh narasi fiksi. Baik, dalam cerita fantasi, pada materi cerita fantasi ada 4 materi, submateri yang akan kita bicarakan. Yang pertama, pengertian, ciri umum, jenis cerita fantasi, dan unsur intrinsik cerita fantasi. Baik, yang pertama, pengertian. Cerita fantasi itu artinya hayalan, berfantasi artinya berhayal ya. Cerita fantasi adalah cerita fiksi berupa hayalan atau imajinasi yang tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Kalau kalian sudah pernah menonton film Aladin itu adalah salah satu cerita fantasi. Kisah Putri Duyung, kisah Bandung Bondowoso, dan lain-lain. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Berarti ceritanya ajaib, aneh, dan misterius. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi cerita fantasi itu artinya bebas mengembangkan daya hayal si penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh-tokohnya unik. Mengapa dikatakan unik? Karena tokoh memiliki kesaktian di dalam cerita. Yang kelima, bersifat fiksi. Fiksi artinya tidak nyata. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang bervariasi, ekspresif, dan informal. Informal artinya menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa lisan. Jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi berdasarkan 2 bagian. Yang pertama berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dibagi 2 lagi. Yang pertama cerita fantasi total dan yang kedua cerita fantasi irisan. Fantasi total artinya berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu yang semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan itu artinya sebagian ya, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang ada di dalam cerita itu pernah atau mungkin pernah terjadi di kehidupan nyata. B. Berdasarkan latar cerita. Dibagi 2, yaitu latar sejaman dan latar lintas waktu. Latar sejaman artinya latar yang digunakan satu masa. Bisa hanya berupa fantasi masa kini, atau berupa fantasi masa lampau, atau hanya fantasi masa yang akan datang. Jadi dia hanya menggunakan satu masa. Masa kini ya masa kini, masa lampau ya masa lampau, yang akan datang ya yang akan datang gitu ya. Yang kedua, latar lintas waktu artinya cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu sekaligus ya, namun latar waktunya berbeda. Misalnya menggunakan waktu masa kini dengan zaman prasejarah atau menggunakan latar waktu masa kini dengan 40 tahun mendatang, future ya yang akan datang. Baik, terakhir adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur yang membangun sebuah cerita atau sebuah teks narasi atau sebuah cerita fantasi itu ada 2, unsur dari dalam dan unsur dari luar cerita tersebut. Nah, pada pembelajaran ini kita khusus membicarakan unsur intrinsik. In artinya dalam,
yaitu unsur yang membangun dari dalam cerita. Unsur intrinsik ada 7. Ada 7. Di sini ada Ibu buat singkatannya untuk kalian hafal. Ini bukan, jadi kalau nanti muncul soal, tuliskan unsur intrinsik cerita fantasi. Jangan kamu tuliskan tega palsu. Tega palsu ini hanya singkatan supaya kalian dengan mudah menghafal ya. TE-nya itu adalah tema. G, gaya bahasa. A, alur atau plot. P, penokohan atau perwatakan. A, amanat. L, latar atau setting. SU, sudut pandang. Maka unsur intrinsik sebuah karya sastra, yaitu sebuah cerita fantasi, tema, gaya bahasa, alur, penokohan, amanat, latar, dan sudut pandang. Demikian penjelasan Ibu. Jika ada hal yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan. Terima kasih.